Halo, perkenalkan nama saya Eko Merianto, teman kamu di Instagram. Saya ingin menjelaskan bagaimana pentingnya sebuah personal branding untuk diri sendiri maupun untuk kemajuan bisnis yang mungkin kamu atau saya sedang jalani. Buat teman-teman, dulu saya ingat di tahun 2015 di saat saya memutuskan untuk menjadi seorang penulis blogger gitu ya, melalui platform kelinci-24.com. 2 tahun saya mendeliver value yang saya miliki kepada setiap orang yang berkenalan dengan saya, tentang bagaimana saya bisa menulis artikel, bagaimana saya menceritakan seluruh kegiatan saya melalui sebuah blogger dan lain sebagainya. 2 tahun berjalan, akhirnya banyak orang yang mengenal saya bukan karena Eko Merianto, tapi banyak orang mengenal saya dengan sebutan kelinci berasi 24 atau seorang penulis artikel, blog dan lain sebagainya. Gitu. Di tahun 2018 akhirnya saya mengubah rebranding diri saya sendiri menjadi seorang yang memiliki bisnis, anak muda dan lain sebagainya. Alhasil hingga saat ini mungkin banyak teman-teman semua yang mengenal saya dengan sebutan Cerko dan lain sebagainya. Seberapa penting sih personal branding dan bagaimana caranya diri kita untuk bisa mendeliver sebuah value, skill atau pengetahuan apapun untuk menjadi brand atau personal identity di hidup kita. Jadi teman-teman, 6 tahun atau mungkin 7 tahun yang selalu pun hanyalah sesimpel saya mendeliver sebuah value pada diri saya ke banyak orang. Contohnya ketika saya membangun Kelinci Berasi 24, saya menceritakan bagaimana saya membangun kelinci-24.com ini, terus bagaimana saya bisa menulis dengan baik gitu, bagaimana cara saya menulis sebuah artikel dengan cepat, bagaimana caranya saya mendapatkan sebuah reward dari Google AdSense dan lain sebagainya. Kamu hanya perlu mendeliver apa yang menjadi poin atau positioning dari personal kamu. Jika ini nggak selalu tentang bisnis, ini bisa sesuatu tentang siapa kamu dan apa yang ingin kamu sampaikan kepada mereka dan apa yang ingin kamu ingat atau apa yang mereka bisa mereka melihat kamu sebagai apa dan lain sebagainya. Mungkin dari teman-teman ada juga teman-teman musisi mungkin bisa mendeliver orang-orang pengen lihat saya seperti apa ya, atau seperti musisi kamu bisa menceritakan value-value dari kamu sendiri. Kamu bisa mendeliver sebuah skill, mungkin skill set bermain gitar dan lain sebagainya, terus menerus continuously sampai seseorang yang terus dari tahap awareness gitu akhirnya mengerti, ketika saya melihat dia itu seperti ini gitu. Mungkin gambar besar seperti ini. Saya punya teman namanya Cepi Arso, panggilannya Cepi. Ketika orang meletuskan satu kata misalnya Cepi, yang ada di benak saya adalah Cepi ini jago main gitar. Karena setiap hari ketika saya bertemu dengan Cepi ini dia selalu mendeliver skillnya dia, memberitahu kepada saya bahwa dia bisa bermain gitar, bagaimana dia bermain gitar dan lain sebagainya. Experience yang dia berikan kepada teman-temannya membuat teman-temannya sadar bahwa si Cepi ini bisa bermain gitar gitu. Jadi sesimpel itu ternyata personal branding, dan ini personal branding dilakukan dalam proses yang lama teman-teman. Jadi ada juga teman saya namanya Fatih Umam. Dia personal brandingnya adalah ketika orang mendengarkan atau menyampaikan nama Umam, yang terbesit di otak saya ada 2, yaitu lamber sajak dan juga penulis buku puisi gitu. Karena dia selalu mendeliver hal tersebut, knowledge tersebut kepada teman-temannya termasuk saya gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin membangun sebuah bisnis, personal branding itu penting banget, karena selain untuk bertumbuhnya diri sendiri gitu ya, hal tersebut juga membuka banyak sekali pengalaman, membuka banyak sekali jalan untuk berkenalan dengan banyak orang yang sesuai dengan passion, sesuai dengan branding yang memang ingin diciptakan.
ketika saya membranding diri sendiri dengan memberikan beberapa produk atau memberikan sebuah karya dan lain sebagainya sesuai dengan branding yang saya ingin tampilkan, banyak sekali saya dipertemukan alhamdulillah dengan orang-orang yang sesuai dengan saya, dengan seseorang yang memiliki ketertarikan dan hobi yang sama. Jadi ini dampak yang mungkin hal positif yang mungkin teman-teman harus tahu. Jadi lagi-lagi kenapa personal branding itu penting ya, karena dengan personal branding kamu bisa lebih mengenal diri kamu sendiri, dan dengan personal branding kamu bisa bertumbuh dengan diri kamu sendiri dengan hal yang kamu cintai. Dan ini gak selalu tentang bisnis gitu ya, tentang apapun itu, dokter, karyawan, apapun itulah yang menjadi identitas kamu saat ini. So jadi mulai telah belajar untuk mendeliver value atau skill yang kamu miliki, dan nggak perlu tentang record video kayak gini di depan kamera gitu ya, nggak perlu tentang ini. Banyak saya bertemu dengan orang yang dia nggak pandai berbicara secara lancar di depan kamera gitu, tapi dia pandai menceritakan dirinya dia melalui sebuah tulisan. Jadi saya mengenal beliau dengan sebuah karya atau sebuah buku yang saya beli, dan akhirnya melekat dan terpatri di otak saya bahwa ketika saya melihat beliau, saya akan sebut satu hal yang menjadi identitas beliau. Jadi enggak selalu tentang record kayak gini, tapi kalau kamu ingin belajar juga nggak apa-apa. So intinya kamu pandai untuk mendeliver skill, mendeliver value, mendeliver informasi kepada banyak orang, dan berikan energi positif untuk itu. Seberapa semangat dan seberapa percaya dirinya kamu tentang hal yang kamu ceritakan. Jadi itu aja teman-teman. Buat teman-teman yang pengen bertanya tentang personal branding, saya juga masih belajar. Kamu bisa follow akun-akun yang akan saya tag tentang bagaimana cara membangun sebuah branding, membangun personal branding, untuk belajar, kita sama-sama belajar dengan beliau gitu. Oke, kalau ada pertanyaan kamu bisa komen di bawah, atau kamu bisa ikutin YouTube saya, atau kamu bisa email saya langsung di eko@chatco.id, atau dan banyak platform yang bisa kamu hubungi. So, terima kasih sudah mendengarkan video saya selanjutnya, video ini, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.